Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Dens dari kelas 4C. Kali ini saya akan memenuhi tugas dari mata kuliah perpustakaan dan arsip digital. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai sejarah Bani Umayyah. Daulah Bani Umayyah berdiri pada tahun 41 Hijriah atau 661 Masehi. Didirikan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Ia adalah gubernur Syam pada masa pemerintahan Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan. Selama ia menjabat gubernur, ia telah membentuk kekuatan militer yang dapat memperkuat posisinya. Di masa-masa mendatang, ia tidak segan-segan menghamburkan harta kekayaannya untuk merekrut tentara bayaran yang mayoritas adalah keluarganya sendiri. Bahkan pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, ia mengusulkan untuk mendirikan angkatan laut, tetapi Umar menolaknya. Dan angkatan lautnya berhasil didirikan ketika masa pemerintahan Utsman bin Affan. Bani Umayyah adalah sebuah nama yang diadopsi dari nama seorang tokoh kabilah Quraisy pada masa jahiliyah, yaitu Umayyah ibni Abil al-Asyam ibni Abd Manaf ibni Quraisy al-Quraisy al-Mawawi. Dinasti Umayyah dinisbatkan kepada Muawiyah ibni Abi Sufyan ibni Harb ibni Umayyah ibni Abd al-Asyam yang merupakan pembangun dinasti Umayyah dan juga khalifah pertama yang memindahkan ibu kota kekuasaan Islam dari Kufah ke Damaskus. Dinasti Umayyah merupakan sebuah rezim pemerintahan Islam yang berada di bawah kekuasaan keluarga Umayyah yang berlangsung dari tahun 661 Masehi hingga 750 Masehi. Sepeninggalan Ali bin Abi Thalib, sebagian umat Islam membaikkan Hasan, salah seorang anak Ali, untuk menjadi khalifah. Namun, jabatan tersebut tidak berlangsung lama karena Hasan tidak mau melanjutkan konflik dengan Bani Umayyah atau Muawiyah. Ia melakukan perdamaian dengan Muawiyah dan menyerahkan kepemimpinan kepadanya. Dengan demikian, Muawiyah menjadi penguasa tunggal masyarakat Muslim ketika itu. Sedangkan keluarga Hasan hidup mengasingkan diri sebagai orang biasa. Namun, Umayyah terus memburunya hingga akhirnya Hasan meninggal karena diracun. Suksesi kepemimpinan secara turun-menurun dimulai sejak Muawiyah mewajibkan seluruh rakyatnya untuk menyatakan setia kepada anak Yazid. Muawiyah bermaksud mencontoh sistem monarki yang terdapat di Persia dan Bizantium. Tetapi, dia tetap menggunakan istilah khalifah pada kepemimpinannya. Namun itu memberikan interpretasi baru untuk mengagungkan jabatan tersebut. Ia menyebut khulafatullah dalam pengertian penguasa yang diangkat oleh Allah. Selanjutnya, latar belakang berdirinya dinasti Umayyah. Pada masa pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib, terjadi pertempuran Ali dengan Muawiyah di Siffin. Perang ini diakhiri dengan takrim, tapi ternyata tidak menyelesaikan masalah, bahkan menimbulkan adanya golongan tiga, yaitu Khawarij. Yang keluar dari barisan Ali, umat Islam menjadi terpecah menjadi tiga golongan politik, yaitu Muawiyah, Syiah, dan Khawarij. Pada tahun 600 Masehi, Ali terbunuh oleh salah satu seorang anggota Khawarij. Latar belakang lahirnya dinasti Umayyah ialah dalam kondisi dan situasi di tengah-tengah terjadinya pertentangan politik antara golongan, yaitu golongan Syiah, golongan Khawarij, golongan Jami'iyah, golongan Zubair. Dari pertentangan politik antar golongan itu, kelompok Bani Umayyah yang dipelopori Muawiyah muncul sebagai pemenangnya, yang selanjutnya berdirilah pemerintahan Daulat Bani Umayyah. Corak politik suatu negara umumnya akan dipengaruhi oleh latar belakang berdirinya negara yang bersangkutan dan dipengaruhi oleh situasi saat berdirinya negara tersebut. Daulat Bani Umayyah yang lahir dikelilingi oleh musuh-musuhnya dari berbagai golongan, maka kebijaksanaan politiknya menggunakan pendekatan keamanan atau militer agar kekuasaannya menjadi korban dan berwibawa. Muawiyah ibn Abi Sufyan yang terkenal sifat tipu dan muslihatnya yang licik. Ia adalah kepala angkatan perang yang awal mula-mula mengatur angkatan laut. Ia pernah dijadikan seorang amir al-Bahar. Ia mempunyai sifat yang panjang akal, cerdik cendikia lagi bijaksana, luas ilmu dan siasatnya terutama dalam urusan dunia.
Ia juga pandai mengatur pekerjaan dan ahli hikmah. Muawiyah Abi Sufyan dalam membendung daulah Bani Umayyah menggunakan politik tipu daya. Meskipun pekerjaan itu bertentangan dengan ajaran Islam, ia tidak gentar melakukan kejahatan. Pembunuhan adalah cara biasa agar maksud dan tujuannya tercapai. Abu Sufyan ini baru memeluk Islam dan tunduk pada Nabi Muhammad SAW saat Fathu Mekah. Meskipun begitu, Nabi Muhammad SAW tetap memerankan Abu Sufyan sebagai pemimpin Mekah. Pada saat itu, kepada seluruh penduduk Mekah rasa ketakutan. Nabi Muhammad SAW berkata bahwa barang siapa yang memasuki rumah Abu Sufyan, maka ia akan selamat. Artinya bahwa keberadaan Abu Sufyan adalah tetap pemilik Mekah, meskipun ia tunduk kepada pemimpin Nabi Muhammad SAW. Pada masa kepemimpinan Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin, Bani Umayyah tidak lagi menjadi pemimpin bangsa Arab. Pada saat itu, kepemimpinan Islam dan bangsa Arab tidak memperhatikan asal-usul kabilah dan kesukuan. Proses perekrutmen pemimpin didasarkan pada kemampuan dan kecakapan masing-masing. Meskipun Utsman bin Affan adalah dari keluarga Bani Umayyah, tetapi ia tidak pernah mengatasnamakan dirinya sebagai Bani Umayyah. Begitu juga dengan Muawiyah Abu Sufyan yang diangkat oleh Umar bin Khattab sebagai gubernur Syria adalah karena kecakapannya. Ambisi Bani Umayyah untuk memimpin kembali muncul ketika mereka sudah mempunyai kekuatan yang besar. Dengan begitu, dengan berbagai upaya mereka menyusun kekuatan dan berebut kekhalifahan umat Islam. Usaha ini akhirnya berhasil setelah Hasan bin Ali mengundurkan diri dari jabatannya sebagai khalifah dan menyerahkannya kepada Muawiyah Abi Sufyan yang dikenal dengan istilah Kamul Jama. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tokoh pendiri Bani Umayyah. Dinasti Bani Umayyah lahir pada tahun 41 Hijriah atau 661 Masehi. Adapun pendiri dari dinasti ini adalah Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah memiliki julukan yang terkenal yaitu Al-Abu Abu Rahman Al-Quraisy Al-Muwaqi Al-Makki. Ia adalah seorang sosok laki-laki yang tinggi dengan kulit putih sekaligus tampan dan berwibawa. Selain itu, Khalifah Umar bin Khattab juga pernah menjelaskan perawakan Muawiyah yang disebut seorang yang bergaya seperti raja dan menyukai kebersihan. Hal ini wajar, mengingat Muawiyah memang lahir dalam keluarga terpandang di Mekah. Muawiyah sendiri merupakan anak dari Abu Sufyan dan Hindun bin Utbah yang dulunya menentang ajaran Islam Rasulullah. Tempat lahirnya di Haif, Mina sebelum 15 tahun sebelum Hijriah. Keluarga Muawiyah ini baru memeluk agama Islam setelah peristiwa Fathu Mekah atau pembebasan Mekah oleh Rasulullah pada tahun 630 Masehi. Setelah memeluk agama Islam, Rasulullah mengangkat Muawiyah sebagai salah satu penulis wahyu. Hal ini sesuai dengan komunikasi Rasulullah dengan malaikat Jibril. Meskipun sebelumnya Muawiyah adalah seorang yang sangat menentang Rasulullah, namun lembutlah hati Rasulullah kepada orang-orang yang bertaubat dan berhijrah memeluk agama Islam. Tercatat bahwa Muawiyah menjadi juru tulis wahyu hingga Rasulullah wafat pada tahun 632 Masehi. Selain itu, ia juga dipercaya menjadi komandan militer Islam dalam peperangan di bawah Panglima Abu Ubaidah bin Jarrah. Sebelum mendirikan dinasti Umayyah, Muawiyah sendiri merupakan seorang gubernur Syam pada masa Khalifah Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan. Ia berhasil menyatukan seluruh wilayah negeri Syam dengan kemampuan memimpin suatu negara. Selain itu, Muawiyah juga telah memperkuat posisinya dengan kekuatan militer yang baik. Ia bahkan banyak menghabiskan hartanya untuk mengumpulkan orang-orang dan kemampuan militer yang baik. Muawiyah juga mendorong Umar membentuk angkatan laut, namun Umar menolak. Baru setelah kepemimpinan Khalifah Utsman lah angkatan laut dibentuk sesuai nasihat Muawiyah. Ia merupakan seorang yang diakui oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Muawiyah sendiri wafat pada tahun 600 Masehi, 680 Masehi setelah berkuasa dan berjasa dalam dinasti Umayyah selama kurang lebih 20 tahun. Ia meninggal karena sakit yang cukup lama di usianya ke-20 tahun. Kemudian dimakamkan di Damaskus. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai apa saja sih kemajuan yang dicapai pada masa dinasti Umayyah.
Masa pemerintahan dinasti Umayyah berlangsung selama 91 tahun dengan 4 orang khalifah. Berbagai kemajuan telah diperoleh pada masa dinasti ini. Dalam bidang administrasi misalnya, telah terbentuk berbagai lembaga administrasi pemerintah yang mendukung pimpinan dinasti Umayyah. Banyak terjadi kebijaksanaan yang dilakukan pada masa ini. Di antaranya, yang pertama adalah pemisahan kekuasaan. Yang kedua ada pembagian wilayah. Yang ketiga ada bidang administrasi pemerintah. Yang keempat ada organisasi keuangan. Yang kelima ada organisasi keteraturan. Yang keenam ada organisasi kehakiman. Yang ketujuh ada sosial dan budaya. Yang kedelapan ada bidang seni dan sastra. Dan yang kesembilan ada bidang seni rupa. Dan yang terakhir ada bidang arsitektur. Di samping melakukan ekspansi teritorial, pemerintah dinasti Umayyah juga menaruh perhatian dalam bidang pendidikan, meskipun memberi dorongan yang kuat terhadap dunia pendidikan dengan menyediakan sarana dan prasarana. Hal ini dilakukan agar para ilmuwan, para seniman, dan para ulama mau melakukan pengembangan bidang ilmu yang dikuasainya serta mampu melakukan kaderisasi ilmu. Di antara ilmu pengetahuan yang berkembang di pada masa ini seperti ilmu agama, ilmu sejarah dan geografi, ilmu pengetahuan bidang bahasa, dan bidang filsafat. Khalifah Al-Walid mendirikan sekolah kedokteran. Ia melarang penderita kusta meminta-minta di jalan. Bahkan Khalifah menyediakan dana khusus bagi para penderita kusta. Pada masa ini, sudah ada jaminan untuk sosial bagi anak-anak yatim dan terlantar. Dengan demikian, ilmu pengetahuan merupakan suatu keahlian yang masuk pada bidang pemahaman dan pemikiran yang memerlukan sistematika dan penyusunannya. Golongan non-Arab sudah terbiasa dengan keahlian ini. Golongan ini disebut Mawawi, yaitu golongan yang berasal dari bangsa asing atau keturunannya. Mawawi berasal dari Maula, budak tawanan perang yang sudah dimerdekakan. Pada masa perkembangan selanjutnya, Mawawi diperuntukkan bagi bangsa non-Arab. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai perkembangan apa saja dalam setiap bidang. Yang pertama ada bidang militer dan kekuasaan. Di bidang militer, Bani Umayyah melebarkan sayap ekspansi dengan menguasai sebagian dari wilayah benua Asia, Afrika, dan Eropa. Wilayah yang termasuk kekuasaan Islam meliputi tanah Spanyol, seluruh tanah Afrika Utara, Jazirah Arab, Suriah, Palestina, dan sebagian Anatolia, Irak, Iran, Afghanistan, Uzbekistan, Uzbekistan, Kirgistan, dan sebagian wilayah India serta Prancis. Dalam bidang politik dan pemerintahan, Bani Umayyah memiliki tata pemerintahan yang sama sekali baru untuk memenuhi tuntutan pekerjaan wilayah dan administrasi kenegaraan yang semakin kompleks. Khalifah mengangkat majelis penasehat sebagai pendamping dan dibantu oleh 5 sekretaris yang memiliki tugas masing-masing. Selain itu, dari 14 khalifah yang pernah memimpin Bani Umayyah, beberapa di antaranya juga telah melahirkan terobosan baru di bidang pemerintahan. Khalifah Muawiyah misalnya, masa pendiri yang mendirikan dinas pos atau mencetak mata uang dan mengembangkan jabatan hakim sebagai profesi. Abdul Malik bin Marwan dikenal sebagai khalifah yang pertama kali membuat mata uang dinar dari emas sebagai pengganti mata uang asing yang pada saat itu Bizantium dan Persia. Ia juga membenahi administrasi pemerintahan dan memberlakukan bahasa Arab sebagai bahasa resmi administrasi pemerintahan Islam. Sedangkan pada masa Al-Walid bin Abu Malik dan Umar bin Abdul Aziz, pembangunan dalam negeri menjadi prioritas kekhalifahan. Pada masa itu, dibangun jalan raya, pabrik, gedung pemerintahan, dan masjid yang megah. Lalu pada bidang sosial dan budaya, Daulah Umayyah membuka kontak antar bangsa dengan negeri-negeri taklukan yang terkenal, memiliki tradisi luhur seperti Persia, Mesir, dan Eropa. Hubungan tersebut melahirkan alkulturasi yang menakjubkan di bidang seni dan ilmu pengetahuan. Salah satu kemajuan di bidang seni, terutama seni bangunan, pada masa Bani Umayyah dapat dilihat dari Dome of the Rock di Yerusalem. Di samping itu, banyak pula bangunan hasil alkulturasi budaya Islam dengan Romawi dan Persia, yang terlihat pada bangunan Masjid Damaskus dan Masjid Agung Cordoba. Pada bangunan juga terdapat penggunaan khat Arab sebagai motif ukiran atau pahatan. Pada bidang ilmu pengetahuan, Bani Umayyah telah menemukan jalan yang lebih luas ke arah pengembangan dan perluasan berbagai bidang ilmu pengetahuan. Adapun beberapa kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan pada masa Daulah Umayyah, di antara adalah pengembangan bahasa Arab,
berdiri kota pusat kegiatan ilmu, perkembangannya ilmu kiroat atau ilmu seni baca Al-Quran, berkembangnya ilmu tafsir, berkembangnya ilmu hadis, berkembangnya ilmu fikih, berkembangnya ilmu nahu, berkembangnya ilmu geografi atau ilmu bumi, dan tahrij atau sejarah, gencarnya usaha penerjemahan buku-buku pengetahuan dari bahasa lain ke bahasa Arab. Guna mendukung ilmu pengetahuan, khalifah juga mendirikan berbagai lembaga pendidikan. Demikian berbagai perkembangan ilmu pengetahuan yang terjadi pada masa pemerintahan dinasti Bani Umayyah. Kekuasaan dinasti Umayyah mengalami kehancuran pada masa kepemimpinan Khalifah Walid bin Yazid karena terjadi peperangan yang dilakukan oleh Bani Abbas yang terjadi pada tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi. Sekian penerangan saya mengenai sejarah Bani Umayyah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.